Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyatukan diri dengan Yesus yang sedang berdoa seorang diri. Yesus berdoa seorang diri. Dalam Injil, kita sering membaca bagaimana Yesus sering berdoa seorang diri. Dalam Injil Lukas, Yesus sangat sering disebut dia berdoa seorang diri. Ketika Yesus akan memilih 12 rasul, Yesus terlebih dahulu berdoa semalam-malaman. Dalam teks Injil Lukas bab 6. Lalu Lukas bab 9, ketika Yesus mau mewahyukan, menyatakan diri siapa dia yang akan diakui oleh Petrus bahwa dia adalah Kristus atau Mesias, Yesus juga berdoa seorang diri. Ketika para murid menjumpai Yesus dan memohon supaya mereka diajari berdoa, Yesus pun sebelumnya berdoa seorang diri. Dengan demikian, dalam Injil, kapan Yesus berdoa seorang diri adalah saat Yesus akan membuat atau menyatakan, mewahyukan hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok, menentukan atau membuat keputusan yang penting, seperti memilih para rasul, atau juga ketika mau mewahyukan dirinya, siapa dia, bahwa dia adalah Kristus atau Mesias. Dan di waktu-waktu lain, Yesus kedapatan sedang berdoa. Dan kita dengan adorasi sebenarnya menyatukan diri dengan Yesus yang sedang berdoa itu. Kita tentu saja termasuk orang-orang yang didoakan Tuhan Yesus. Dan ketika dia sedang berdoa kepada Bapa dalam Roh Kudus, doa Tuhan itu mencakup doa untuk kita. Kalau adorasi menjadi saat kita menyatukan diri dengan Yesus yang sedang berdoa seorang diri, itu mau menyatakan bagaimana kita ingin ambil bagian dalam keheningan yang sedang dialami Yesus ketika dia berdoa kepada Bapanya, Allah Bapa di surga. Menyatukan diri terlebih dari pihak kita merupakan anugerah. Karena itu tidak mungkin dari pihak kita manusia pendosa bisa menyatukan diri dengan Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita kesempatan agar kita bisa menyatukan diri dengannya. Dan manakah bukti bahwa kita diminta dekat dan supaya kita menyatukan diri dengannya? Bukti yang paling konkret, paling nyata dan di depan mata adalah adorasi Ekaristi itu sendiri. Tuhan hadir di tengah kita dalam rupa roti, dan sungguh roti itu adalah Yesus Kristus sendiri yang hadir seutuhnya dia sebagai pribadi dengan seluruh karya penebusannya yang ditawarkan kepada kita. Dan saat kita beradorasi, kita membiarkan diri agar Tuhan yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus dalam monstrans itu juga menguasai kita. Maka kalau dikatakan adorasi sebagai saat kita menyatukan diri dengan Yesus yang sedang berdoa seorang diri, artinya supaya kita kayak ilmu musik itu nyetem, menyesuaikan, mengatur nada dasar supaya pas sesuai dengan semestinya. Semestinya dalam hal itu adalah Tuhan sendiri. Banyak orang memberi renungan seperti saya saat ini
banyak romo, pastor, imam, atau siapapun menghasilkan renungan-renungan yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah renungan ini hanya sekedar memberi informasi yang tentu saja kita bisa tinggal membaca dari banyak informasi yang baik, atau kita menyampaikan kedekatan kita dengan Tuhan? Bagi saya, memberi renungan, memberi homili, bukan pertama-tama menyampaikan informasi-informasi, tapi menyatakan dan mewartakan sabda Allah. Dan bagaimana saya bisa menyampaikan sabda Allah? Maka saya harus dekat dengan yang bersabda itu sendiri. Dan itulah adorasi. Doa di depan sakramen Maha Kudus menyanggupkan kita punya nada dasar yang sama dengan nyetem tadi. Dengan dekat dengan Tuhan dan menyatukan diri dengan Dia yang sedang berdoa, maka dimungkinkan kita menjadi seperasaan. Sebagaimana kita hanya bisa menyampaikan kehendak atau keinginan dari sahabat kita, kalau kita sering berjumpa dengannya, kalau kita sering bersama dia, maka orang yang memberi renungan, orang yang memberikan homili sangat mutlak dan perlu dia dekat dengan Tuhan. Dan supaya dekat dengan Tuhan, dia harus sering berjumpa dengan Tuhan. Dan adorasi adalah salah satu dan mungkin disebut termasuk yang paling istimewa dan paling bagus untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang berkarya, tapi Tuhan yang sedang berdoa. Saat Tuhan sedang berdoa, Dia mencakup kedekatannya dengan Bapa, tapi juga dengan kita, karena kita termasuk yang didoakan. Maka baiklah kita setiap kali harus memberi renungan, setiap kali kita harus bersharing tentang iman, kita mulai dengan doa. Dengan doa kita bisa menyatukan diri dengan Yesus sendiri yang mau bersabda lewat kita. Dan perjumpaan itu paling bagus melalui adorasi. Kita lanjutkan adorasi kita, menyatukan diri dengan Tuhan yang sedang berdoa, sehingga kita bisa sungguh menghadirkan sabdanya, kehendaknya, perasaannya kepada siapapun melalui kesaksian hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.